Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahmat.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan mencoba untuk buat bootable tanpa Rufus, teman-teman. Jadi kita akan buat bootable sendiri, bootable dari file ISO yang nantinya kita akan burn ke USB drive tanpa menggunakan third party. Jadi kita nanti akan langsung secara manual. Oke, langsung aja di sini ke pembahasannya, bro. Oke, hal yang paling utama adalah di sini kalian perlu download dulu file ISO. Misalnya di sini kita akan buat Windows 10, teman-teman. Nah, kenapa aku buat ini? Itu karena ketika aku itu kan ini sekarang kan Windows 10 ini dia 4,47 GB dan ketika dideteksi di software Asampo, di sini aku pakainya Asampo, teman-teman. Jadi kita kan dulu dapat key gratis dulu, teman-teman. Dulu banget. Dulu tahun 2014 dulu ada promo yang bener-bener cepat. Jadi dulu dapat gratis gitu. Nah, ini bisa buat burning ke CD ya. Hanya aja di sini karena CD yang DVD yang aku punya itu 4,7. Ya 4,7 sebenarnya bisa, teman-teman. Cuman ternyata nggak bisa gitu loh. Jadi ternyata nggak bisa. Jadi dia butuh lebih dari itu gitu ya untuk Windows 10 yang versi terbaru. Karena aku baru download itu bulan Maret 2024 kemarin karena memang Windows 10 itu ada beberapa versi tuh. Jadi tergantung versi rilisnya kan kadang kan ada update ya, teman-teman. Biasanya kalau yang terbaru kan kita tidak terlalu banyak download update gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita download ini. Nah, kalau kalian belum download, kalian bisa download ke sini nih, teman-teman. Biasanya kalian ketikkan Windows 10 aja dia akan langsung, teman-teman. Jadi download ISO official langsung, teman-teman. Jadi resmi ya, teman-teman ya. Kalau dari Microsoft kayak gini itu resmi. Nah, seperti ini. Oke, kalian bisa langsung download. Begitupun juga Windows 11, teman-teman. Nah, oke, kita sudah punya file ISO. Setelah itu, nah di sini kita akan bandingkan nih. Ini yang ada di sini, ini adalah installer yang aku buat pakai Rufus. Nah, kita pernah bahas beberapa pembahasan di sini ketika kita buat bootable. Nah, seperti itu. Dan ketika kita cek di sini itu kalian bisa lihat di sini, ini adalah judulnya langsung sesuai dengan yang ada di ISO. Oke, jadi judul asli, langsung kita properties. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Ternyata di sini ketika kita buat Rufus itu dia itu langsung membuat drive flash disk kita itu jadi NTFS, teman-teman. Kan biasanya FAT kalau enggak exFAT ya, FAT32. Nah, seperti itu, bro. Nah, memang keuntungannya ini, teman-teman. Jadi kalau file-file yang ukuran-ukuran besar ini ketika kita buat bootable ke flash disk, nah itu bisa gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya di DVD itu kita butuh yang dual layer ya, yang ukurannya itu 8 GB kalau nggak salah. Nah, di situ cuman ya agak langka sih. Seperti itu. Lah, kalau misalnya kita itu tinggal copy paste saja di sini, itu sebenarnya di sini ketika ini sudah di format NTFS ini bisa ya, teman-teman ya. Kita tinggal copy paste aja. Di sini kita clean, kita delete, langsung kita masukkan karena ini udah dibuat pakai Rufus, teman-teman. Cuman di sini kita pengen mempraktekkan ketika kalian nggak pakai Rufus, kira-kira seperti apa? Langsung aja di sini kita dalam kondisi di sini nanti akan kita format. Kita akan pakai CMD, teman-teman, CMD. Nah, kita langsung run administrator. Nah, cuman kalian perlu hati-hati, teman-teman, kalau pakai ini ya. Kita akan pakai Dispark. Nah, seperti ini. Jadi kan ini judulnya adalah tanpa third party ya. Kalau kita tinggal hapus aja nanti kan sama aja karena ini aku buat pakai Rufus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini kalau tanpa Rufus ya, tanpa third party, sini caranya atau list this. Jadi Dispark ini adalah salah satu komen yang ada di sini ya. Ini bisa dikatakan tool ya, tool bawaan di Windows ini, teman-teman, yang ngelola disk kita. Nah, kalian bisa lihat di sini ada disk 0, ini totalnya segini, berarti 1 tera. Ini disk 1, ini 465 GB. Ini ada disk 2, ini segini, dan ini disk 3, 14 GB. Nah, ini dia, teman-teman. Ini kalian bisa lihat ini sudah GPT. Jadi ketika kita buat di Rufus itu kan ada pilihan GPT atau MBR gitu kan, teman-teman. Nah, ini ternyata dia sudah dibuat GPT, teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, seperti itu, bro. Nah, selanjutnya di sini kita akan select ya disk 3. Ini besar kecil tidak masalah, teman-teman. Nah, kita akan list disk dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada tanda bintang yang ada di sini nih.
Yang ada di sini tanda bintang ini menandakan bahwa di sini tuh dia terseleksi teman-teman. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan cleaning teman-teman. Oke. Kita akan cleaning, tapi hati-hati ya kalian ya teman-teman ya, kalian pastikan dulu ini yang keseleksi adalah disk 3, jangan sampai disk yang lainnya. Kalau kalian salah gitu ya, disk yang lainnya 0, 1, 2 atau 3 ini gitu ya teman-teman, maka file-file kalian akan kehapus gitu bro. Oke, kita bisa langsung tuliskan clean. Oke, kita akan langsung bersihkan teman-teman, kita bersihkan dulu sebentar. Ini tak kondisikan dulu ya teman-teman, atau kayak gini aja deh gini, biar kalian nanti bisa ngelihat ininya ya, progresnya gitu. Oke, kita akan taruh di sini, dan ini taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, alright. Ini sudah ada kayak gini ya. Wah, ini tak backup dulu nggak ya? Gak usah lah. Oke, langsung aja clean. Tuh, dia langsung cleaning tuh. Kita lihat ini masih belum update ya. Kita lihat, tapi kita lihat di Windows kalau bisa lihat di sini hilang. Tuh, sudah hilang ya teman-teman ya. Jadi clean, hilang. Setelah itu di sini kan hilang ya. Jangan panik ya teman-teman, jangan panik karena ini masih ada nih teman-teman. Support list disk. Nah, ini masih keseleksi disk 3. Tenang aja, di sini kalau ini itu free 0 ya, 0B, ini udah free 14 GB dan ini masih GPT ya, masih GPT. Jadi nah, kalau di sini masih belum GPT teman-teman ya, GPT itu nanti kalian bisa gini teman-teman ya, bisa convert. Nah, ini dalam kondisi masih diseleksi ya, disk 3, convert GPT. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi konsepnya ini ya, convert GPT seperti ini. Nanti otomatis disk 3 akan dikonvert jadi GPT. Begitupun juga kalau misalnya kalian mau ubah lagi jadi MBR teman-teman. Nah, di sini tinggal convert MBR. Nah, seperti ini ya. Kira-kira udah paham ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk mencontohkan, karena ini kan nggak ya, maksudnya nggak fair ya, karena kita kan tadi kan pakai Rufus gitu ya. Sekarang kita convert ke MBR. Convert MBR. Nah, ini dia langsung jadi nih. Langsung jadi MBR. Kita akan list disk. Kalian bisa lihat di sini. Disk 3 sudah tidak ada bintang di GPT. Oke, jadi fix ya, sudah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan judul kita, ini kita tidak pakai third part. Nah, karena kita mau pakai GPT, maka di sini kita akan convert to GPT. Nah, seperti ini. Oke. Dan di sini list disk. Kita lihat nih, kalian bisa lihat disk 3 sekarang GPT. Oke, untuk masalah convert beres ya teman-teman ya. Oke. Nah, cuman di sini aku peringatkan lagi ya, kalian perlu hati-hati. Ini jangan sampai nanti kalian ngikutin tutorial ini pas kalian itu salah, nanti nyalah-nyalahin kan nggak bagus juga gitu ya. Karena ini kita sudah memberikan arahan, kalian perlu lihat satu step by stepnya kayak apa, kalian perlu pahami di sini. Makanya jangan dilompat-lompat itu ya teman-teman ya. Jadi biar paham karena ini benar-benar resiko teman-teman. Kalau kalian salah, nanti kalian bisa kehilangan banyak sekali data kalian ya, data-data penting. Kalau datanya nggak penting ya nggak masalah, kalau data penting itu bahaya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan langsung ke step selanjutnya teman-teman. Ini untuk yang convert sudah selesai ya, beres ya teman-teman ya, kayak gitu. Setelah itu kita akan langsung ke step selanjutnya. Kita akan membuat ini jadi partisi primer. Create partition primary. Nah, seperti ini ya. Create partition primary. Oke. Dalam kondisi disk 3 masih terseleksi. Ya, kita sudah membuat create specific part. Nah, setelah itu, di sini ibaratkan aja ya. Ini ibarat kita ini disk flash disk ataupun micro SD kita itu masih standar ya, FAT32. Maka di sini kita akan melakukan kita akan langsung ubah format ya, format partisi ke NTFS. Nah, cara mengubahnya gimana? Cara mengubahnya gini, format fs lalu sama dengan NTFS. Nah, kita di sini agar ini saya sudah bisa kayak gini teman-teman. Cuman kita biasanya kan kalau kalian mau format flash disk kan ada perintah quick gitu ya. Jadi biar flash disk ataupun memori kalian itu tidak gampang rusak gitu ya. Jadi kalian quick saja. Kalau misalnya berpembersihan total itu biasanya nanti kalau kalian bolak-balik format ulang kayak gitu kan nanti jadi gampang rusak gitu ya. Nah itu sih teman-teman ya. Jadi pengalamanku, jadi kita perlu kasih quick seperti ini. Oke, format fs sama dengan NTFS
quick enter. Kita tunggu aja, dan itu ya langsung ya teman-teman, kalian bisa lihat ini progresnya. Jadi kalau kalian mau format dengan command prompt di sini bisa. Oke, kita sudah buat NTFS dengan partition primary GPT ya, GPT. Dan sekarang langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat ini jadi aktif. Jadi agar dia bisa jadi bootable. Nah, caranya gampang, tinggal kalian tuliskan gini aja, aktif. Oke, seperti ini dalam kondisi masih terseleksi ya teman-teman ya. Ini masih terseleksi. Kalau kalian kurang yakin, di sini kita bisa list this. Nah, itu ya masih terseleksi nih bintangnya di sini. Oke, active. Nah, seperti ini teman-teman. Enter. Nah, maka jadi disk ini, the selected is not a fixed MBR disk. The active command can only use MBR disk. Oke, nah di sini ini untuk membuat aktif dia harus fix MBR disk teman-teman. Nah, active command can only use to fix it. Nah, oke. Nah, sampai di sini teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ini dalam kondisi dia masih empty, dan kalian lihat ketika kita convert ke MBR dia error atau tidak disarankan, tidak bisa. Oke. Jadi di sini memang aktif ini ya, dia hanya untuk MBR aja. Nah, lalu bagaimana dengan GPT? Nah, agar ini nanti bisa buat booting. Nah, sekarang di sini kita akan menuju ke bootable-nya. Oke, kita bisa langsung klik kanan seperti ini. Selanjutnya di sini kita mounting. Nah, dia sudah di mounting dan dia berada di sini teman-teman, di I ya. Kalau yang tadi itu di H, sekarang yang di I teman-teman. Nah, seperti itu, dan ini adalah isinya teman-teman ya. Isi yang ada di disknya ini tadi, ISO-nya. Nah, setelah itu di sini kita akan langsung akses. Ini kita exit dulu teman-teman. Exit, oke. Exit this part. Nah, setelah itu di sini kita akan CD ke situ ya. CD ke drive I. Nah, cara untuk change directory ke situ, ke ini berarti ke I, berarti kita tuliskan aja ini langsung titik 2 kayak. Nah, dia akan langsung ke drive I. Oke. Setelah itu di sini kita akan menuju ke sini nih, teman-teman. Jadi biasanya ada di sini. Nah, ini ya, boot segnya ada di sini, teman-teman. Seperti ini. Maka kita akan ke change directory ke boot cd. Oke, boot seperti ini. Oke. Langsung kita enter, dia akan berada di sini ya, di folder ini directory boot. Nah, setelah itu di sini ya, langsung kita ketikkan boot sect. Nah, seperti ini, boot.exe. Oke. Lalu di sini kita kasih komen NT60. Nah, NT60 Windows Command itu apa? Nah, ini dia teman-teman. Jadi NT60 itu dia adalah ini ya, untuk apply master boot code. Jadi biar kompatibel dengan boot MBR ini ya. Boot MGR in seperti ini. Alright. Nah, lalu di sini kita akan samakan dengan USB drive H ya berarti ya. Nah, di sini kita kasih H. Nah, tanda titik 2 seperti ini teman-teman. Alright, kita enter. Nah, maka target volume will be updated with boot MGR compatible boot code. Sukses ya teman-teman ya. Sukses. Ini untuk GPT ya teman-teman ya. Jadi pembahasan ini ke GPT karena kita pengen buat install. Nanti kita akan langsung praktekkan langsung. Kita akan coba untuk install ulang langsung ke SSD teman-teman. Hasil yang kita buat ini. Nah, setelah itu di sini kita akan copy ya teman-teman ya. Jadi copy ini ya yang copy ini yang ada di sini ke sini, ke yang kita buat ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan copy pakai Xcopy. Xcopy itu apa? Xcopy itu adalah ini teman-teman. Nah, ini tak jelasin langsung ya, tak ketikkan langsung Xcopy. Nah, ini dia Xcopy. Jadi command untuk copy multiple file or entire directory trees. Oke, Xcopy. Alright, langsung kita praktekkan ya teman-teman. Jadi kita ketikkan Xcopy. Biar bagus huruf kecil aja deh ya. Xcopy. Nah, seperti ini. Dari mana? Di sini dari drive-nya I ya teman-teman ya. Berarti kita ketikkan I. Oke, I T2. Lalu di sini kita kasih ini Xcopy source destination W, dan terus di sini tanda bintang. Ini sesuaikan ya. Ini sesuaikan dengan drive kalian. Jadi source-nya ini teman-teman, nanti kita copy ke situ bintang. Oke, lagi. Ini apa sih namanya? Function. Tanda ini tanda apa sih? Ntar di keyboard kalian bisa temukan tanda ini di keyboard.
Namanya apa sih, tanda, aduh, yes, pokoknya inilah teman-teman, kalian bisa temukan di keyboard kalian, biasanya di atasnya enter ya. Masalah penamaan itu kurang, bentar, belum teman-teman, ini source-nya kita copy ke H. Nah, H, oke, seperti ini, langsung kita tutup, oke. Nah, nanti di sini kita akan ini kasih ini ya, F di belakang sendiri. Ini itu artinya copies all subdirectory even if they empty, jadi walaupun dia itu kosong, jadi di copy semua. Ini H, copy files with hidden and system file attribute, jadi hidden juga di copy semua. Terus yang F, display source and destination file names while copying. Oke, play source-nya F. Nah, F ini sebenarnya kayak verbose yang ada kalau misalnya kalian pakai terminal. Jadi nanti akan muncul kayak lognya. Oke, sudah. Kalau sudah ya, di sini kita akan copy dari I ke H, Langsung kalau sudah enter teman-teman. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ini. Nah, ini dia. Ini fungsi dari F tadi. Yang ini display source and destination file name while copying. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu nih copy statusnya sampai mana. Ini masih belum selesai, ini masih kayak gini. Kalau selesai seperti biasa, nanti kalau selesai ya dia akan berhenti ini ya teman-teman. Jadi akan muncul, wow, banyak banget ya, akan muncul kayak hasilnya. Kita tunggu saja di sini. Ini wow kayak gini teman-teman ya, kira-kira. Jadi dia langsung copy segini. Copy dari I ke H, oke. Ya lama teman-teman, lama. Jadi kayak dia itu kan menulis gitu ya, menulis ke situ. Nah, sebenarnya memang kalau pakai Rufus itu lebih simple gitu ya. Kalau kalian lihat di sini tadi, jika kalian itu melakukan kesalahan itu juga akan bahaya juga, misalnya salah seleksi gitu ya, tiba-tiba clean gitu kan, ya habis. Terus dan juga ini tadi Xcopy juga sebenarnya ini kalau misalnya kalian buat banyak itu juga akan ini, kecuali kalian udah kalian copy. Nah, ini kalian udah copy, nanti tinggal kalian pastekan aja. Jadi yang penting nih source-nya mana, targetnya mana gitu ya teman, seperti karena ini adalah komennya dan ini adalah source target, seperti pisahkan bintang titik seperti itu. Xcopy ini menyeluruh yang hidden, kita lihat ditunggu aja. Nah, makanya ya memang sih kalau aku lihat dari Rufus itu dia dikembangkan sendirian bro, one man show ya teman-teman ya, one man show. Kalian bisa lihat di sebentar, kita akan coba perlihatkan pada kalian Rufus. Aku kadang kan sering pakai Rufus kayak gitu karena lebih simple, gampang. Dan di sini sebelumnya aku juga udah baca-baca teman-teman, aku tidak langsung asal ini ya, walaupun kita tidak bisa menjamin 100% ya keamanannya gitu ya teman-teman, tapi yang jelas ini kemungkinan besar dia juga membuat interface ya dari ini tadi ya teman-teman ya, yang kayak gini, tapi aku kurang tahu juga. Yang jelas ini tadi untuk yang cara kita ketika kita mau buat bootable sendiri dengan CMD ya. Nah, ini ada yang namanya FAQ nya mana ya, nah ini dia. Nah, jadi ini seorang software development ya, jadi ini adalah salah satu project sampingan lah istilahnya, kayak unaffiliated software developer. Jadi ya di sini aku juga baca-baca ini teman-teman. Jadi sebelum itu, makanya di sini kan aku sebelum menyarankan sesuatu ke teman-teman semua, kita sudah investigasi sebelumnya dulu. Walaupun kita tidak bisa menjamin 100% itu aman atau enggak, tetapi setidaknya di sini apa yang kita bagikan di ramacyber.net ini ya itu tidak asal untuk traffic aja ya. Jadi seperti makanya kan kadang ada yang request ini kita tunggu dulu, kita coba untuk pelajari dulu seperti apa sebelum kita jadikan sebuah konten kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, jika misalnya aku tidak sesuai ya berarti tidak tak jadikan konten, itu aja. Seperti itu bro. It's so very simple. How many people use Rufus? Ini banyak banget ini dari sampai sekarang, dan interface-nya ya juga makin enak sekarang. Keren, ini komplit banget loh, ini ngeri tuh orang tuh udah kayak gini, enak banget ini teman-teman. Kita tinggal kayak gini langsung select ISO, sudah jadi kayak gitu kan banget. Oke, ya maka dari itu untuk saat ini ya memang kita baru percaya ini sih pembuatan boot ya. Selain kalau kita pengen clean gitu ya, buat sendiri ya ini tadi sing copy gitu bro. Karena kan intinya ini kan kita dapat ISO langsung ya dari sini ya, otomatis kan clean teman-teman ya, langsung dari Microsoftnya. Jadi tidak ini taruh ke server atau di-download lalu di-upload kan enggak, kita langsung dari setelah itu di sini kita langsung. Sebenarnya aku juga belajar di sini si Rufus itu, dia ternyata buat jadi NTFS. Nah, ini ada ikan AdSense-nya juga nih Rufus, dan ini bisa jadi ada pendapatan si developer ya. Jadi makanya kalau muncul iklan di websitenya ini ya, karena ini memang gratis nih, project gratis ini just
teman-teman. Nah, bahkan untuk ini ya, create auto run INF file dan danger ini barang juga dijelaskan demikian rupa alasannya. Jadi tidak sekedar dia ngomong gratis di bagian ini donasi juga sih kalau buat yang there is no donation button fill to actually help software tidak ada donasi also your blog. Nah ini dia, you notice that there are ads on this page which icon. Nah ini dia reviewnya. Oh tidak ada tombol donasi tapi ini tadi ya. Nah ya kita translate tuh. Nah, unless you are blocking tuh, jadi jangan di blocking ya teman-teman ya. Jadi karena ini ads ini merupakan salah satu sumber penghasilan. Jadi kalau kayak gini yang berbagi-bagi kayak ini memang penghasilan dari itu. Jadi tidak ada tombol untuk donasi, tapi penghasilannya ya dari itu. Maka kita perlu, kalau aku nggak pernah pakai itu ya, karena aku juga mengalami hal itu ya. Kita display ads tetapi block gitu kan, otomatis kan nggak dapat penghasilan juga. Padahal juga ketika ads itu cuma nampil doang itu penghasilannya dikit teman-teman. Cuman kalau misalnya iklan itu diklik lah itu baru, cuman kan jarang sekali kan. Oke, masih ya source install. Oke, tunggu aja sampai proses. Oke, ngeri. Lumayan lama sekali. Lama sekali, dan di sini kalian bisa lihat ini detail ya dari itu copy semua ya. Oke, dan ini ya. Jadi ujungnya itu kalau misalnya sudah kayak, nah kalau sudah kayak gini ya kayak di terminal Linux ya teman-teman ya. Sudah selesai. Oke, sekarang di sini kita akan langsung cobain ya. Ini sudah selesai teman-teman, dan kalian bisa lihat ini sudah ke copy semua ya. Sini lihat. Nah ini dia sudah. Oke, langsung ya. Ini ada auto run kayak gini sama persis ya. Oke, dan ini ketika kita properties, nah ini dia teman-teman, free space ini 4.52. Oke, NTFS. Langsung bro, kita akan langsung praktekkan. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi kita sudah berhasil, dan sekarang di sini kita tinggal eject dulu. Kita eject, nice. Kita beralih ke kamera, sudah. Lalu kita cabut. Kita akan langsung buktikan ini bisa atau enggaknya. Oke, alright. Oke, di sini kita langsung kita tancapkan dulu di sini. Oke, nah seperti ini. Setelah itu di sini kita matikan dulu teman-teman, turn off. Oke, lalu kita akan langsung install. Itu yang jelas ini tinggal SSD aja. Di situ kita langsung install, enter, kita delete ya, seperti biasa delete. Kita masuk ke situ, kita atur dulu bootingnya. Nah seperti ini. Oke, kita akan langsung nah ini dia sudah. Kita akan ke advanced mode. Oh enggak, ini sudah ke advanced mode, langsung ke booting. Setelah itu di bagian sini kita atur ini bootingnya ya teman-teman ya. Ini UEFI generic storage ya, UEFI. Nih kamu bisa lihat UEFI. Oke, dah. Setelah itu di sini kita langsung close, yes. Dan ini nanti kita akan langsung booting ke situ ya. Kita tadi udah kedetek UEFI-nya teman-teman. Kita akan lihat di sini hasil yang kita buat tuh langsung masuk kayak gini nih. Jadi ini mirip kayak kalau kita itu pakai CD DVD drive yang kayak gini seperti ini. Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat itu udah muter-muter kayak gini. Ini khas Windows 10 teman-teman. Oke, sudah nih. Tuh kalian lihat nih ya. Jadi install Windows ya, Windows 10 itu teman-teman. Jadi berhasil ya. Kita udah berhasil membuat bootable sendiri tanpa menggunakan third party gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai CMD command line gitu ya dari source ISO Windows 10 yang kita dapatkan dari websitenya Microsoft teman-teman. Jadi benar-benar original. Alright, tanpa third party. Langsung aja di sini kita akan perlihatkan pada kalian nanti hasilnya seperti apa, apakah nanti berjalan dengan normal atau enggak. Next, kita install now. Oke, setup starting. Dan di sini kita I don't have a product key, teman-teman. Jadi, nah seperti ini. Kita langsung ke Pro, teman-teman. Seperti ini ke Pro. Langsung next. Oke, setelah itu kita accept, kita next custom. Nah jadi ini aku pakai OM ya teman-teman ya, dari situ. Jadi kalau OM itu biasanya kalau kita ganti SSD pun juga tidak masalah, yang penting itu teman-teman kita tidak ganti motherboard. Jadi nanti ini kita kan tadi kan pilih I don't have itu ya teman-teman, I don't have, nanti akan langsung aktivasi sendiri. Nah ini yang ada di sini kita delete semua ya teman-teman ya, yang ada di sini kita delete semua. Oke. Ternyata kita bisa tumpukan di sini teman-teman, di primary ya. Nanti Windowsnya, tapi di sini aku pengen clean install aja teman-teman, sehingga di sini kita ini bisa loh. Ini kalian bisa lihat ini di bagian primary kita bisa next kayak gini teman-teman. Nah nanti otomatis yang lalu jadi all, kita delete aja. Delete. Oke, jadi biar bersih ya, biar bersih kita delete. Oke, kita delete. Nah setelah itu di sini kita langsung next. Nah seperti ini. Oke, di sini copying ya, kalian bisa lihat di sini copying Windows. Oke, biasanya agak lama, jadi kita bisa tinggal dulu. Ini tak cas dulu, tunggu aja sampai nanti itu selesai, kita akan record lagi buat nunjukin pada kalian nanti di berhasil enggaknya.
Oke, sudah selesai teman-teman. Ini langsung kayak gini. Jadi tak tinggal ini langsung ke United Status. Yes, oke. Setelah itu di sini kita US. Oke, yes. Terus di sini kita skip aja. Oke, terus setelah itu di sini kita langsung connect. Oke, seperti ini. Next. Oke, next sudah. Please don't turn off device. Oke, nice. Ini masih seperti ini. Alright, kayaknya berhasil teman-teman. Oke, sudah masuk ke sini. Terus kita akan personal use. Next kita buat ini offline account. Oke, this limit variance kita kasih nama. Oke, sudah. Next password. Oke, password lagi. Next question. Oke, sudah. Untuk questionnya just moment. Oke, ini ada always have access. Kita not know. Oke, kita seperti biasa teman-teman. Seperti ini. Oke, skip. Terus ini ada Cortana, kita not know. Nah sudah, ini udah masuk ke high. We getting everything ready for you. Oke, several minutes. Udah sampai sih ini loh teman-teman. Jadi ini berhasil nih. Oke, sumpah almost there, dan sekarang sudah berhasil teman-teman. Oke, berarti ini bootable kita sukses teman-teman. Jadi kita udah buat bootable dari command line CMD. Oke, alright. Dan selanjutnya di sini kita belum ini ya, kita akan coba di sini trial selama seminggu kali ya, seminggu apakah ini normal atau enggak, karena di sini kalau masih sama ini rusak, ini udah ganti ke Windows 10 lagi teman-teman. Ini kalau misalnya pas ini nanti rusak lagi. Nah di sini aku curiga di sini. Nah ini sebenarnya di RAM-nya itu, kalau RAM di sini yang aku khawatirkan adalah yang buat naruh RAM ini teman-teman. Kan ini cuma ada dua. Kalau misalnya salah satu rusak, dia cuma bisa satu aja, satu channel gitu. Karena itu kan udah ada di motherboard, cuma ada dua tok soalnya. Kalau misalnya ada 4 kan berarti masih ada sisa 2 gitu. Soalnya ini cuma 2 tok gitu. Jadi ya gitu, kita kalau cuma satu doang kan kita butuh RAM yang besar ya, dan itu nanti mau dikemanain. Semoga aja sih enggak. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah liputan kita. Kita berhasil untuk membuat sebuah bootable install ulang menggunakan CMD tanpa third party teman-teman, seperti itu. Dan tadi kita sudah tunjukkan pada kalian secara langsung hasilnya teman-teman ketika kita install ulang di komputer, dan bisa just like that sampai bisa menjalankan Windows, dan pada kasus kali ini Windows 10 teman-teman. Oke, semoga pada pembahasan kali bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.